Arsitektur jaringan klien-server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan server, di mana ada sebuah komputer yang menjadi server, dan server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya yang terhubung dalam sistem jaringan, atau yang disebut dengan klien. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagi penggunaan berkas atau file server, printer, dan jalur komunikasi atau server komunikasi. Prinsip kerja pada arsitektur ini sangat sederhana, di mana server akan menunggu permintaan dari klien, memproses dan memberikan hasil kepada klien. Sedangkan klien itu sendiri akan mengirimkan permintaan ke server, menunggu proses dan melihat visualisasi hasil prosesnya. Supaya terjamin data yang dikirimkan oleh klien dapat diterima server atau sebaliknya, maka dibutuhkan sebuah protokol yang menjaminnya, yaitu protokol TCP atau Transmission Control Protocol. TCP dapat menjamin data sampai ke tujuan karena jika data yang dikirim hilang ataupun rusak sebelum data sampai pada tujuan, maka data tersebut akan dikirim ulang hingga paket data diterima oleh tujuan. TCP IP Socket. Socket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Dan tentunya tanpa komunikasi ini, tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Socket merupakan fasilitas IPC atau Inter-Process Communication untuk aplikasi jaringan. Agar suatu soket dapat berkomunikasi dengan soket lainnya, maka soket membutuhkan suatu alamat unik sebagai identifikasi. Alamat soket terdiri atas alamat IP dan nomor port. Sebagai contoh, kita lihat di sini terdapat alamat 192.168.29.30.3000, di mana 192.168.29.30 merupakan alamat IP-nya, dan 3000 adalah nomor portnya. Server berjalan pada sebuah host yang spesifik yang dikenal dengan socket server, yang mana memiliki nomor port yang spesifik serta menunggu request dari klien. Untuk melakukan permintaan koneksi ke server, klien harus mengetahui alamat IP dan nomor port milik server. Ketika server menerima request koneksi dari klien, maka klien juga akan membuat sebuah soket sehingga terjadilah komunikasi antar server dan klien. Dalam Java, kelas soket dan kelas server soket diambil dari paket java.net untuk mengimplementasikan komunikasi klien-server. Pada server, pertama-tama server soket diinstansiasi dengan menentukan portnya, lalu membuat sebuah soket baru untuk menerima koneksi dari server soket dengan cara memanggil metode accept pada objek server soket. Kemudian, kelas input stream reader, buffer reader, dan point stream diinstansiasi. Objek buffer reader memanggil metode readline untuk mengambil input dari klien, dan objek point stream menggunakan metode printline untuk mengirimkan output kepada klien. Sedangkan pada klien, sebuah soket baru akan dibuat jika server soket menerima permintaan koneksi. Permintaan koneksi dibuat dengan menginstansiasi kelas objek soket dan melalui alamat IP dan nomor port. Kemudian kelas objek input stream reader, buffer reader, dan print stream diinstansiasi. Objek buffer reader menggunakan metode readline untuk mengambil input dari server, dan objek print stream menggunakan metode printline untuk mengirimkan output ke server. Berikut ini merupakan contoh sederhana dari program client server dalam Java. Dalam program ini, kita menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi server dan aplikasi client. Dalam aplikasi server, kita mengimport paket java.net yang berisi kelas objek soket dan kelas objek server soket. Lalu kita membuat kelas server. Di dalam main program server, kita membentuk objek server yang diberi nama server. Lalu kita menggunakan metode run. Di dalam metode run tersebut, kita menginstansiasi kelas objek server soket yang diberi nama sprkt dengan nomor port 3000. Lalu kita membuat soket baru yang diberi nama sock yang menggunakan metode accept pada objek soket server. Lalu kita instansiasi input stream reader yang digunakan untuk menerima inputan dan klien. Selanjutnya, inputan tersebut akan diterima oleh kelas objek buffer reader di dalam metode readline. Lalu kita membuat variabel message yang bertipe string untuk menyimpan inputan yang ada pada objek kelas buffer reader yang menggunakan metode readline, lalu ditampilkan. Selanjutnya, kita instansiasi kelas objek print stream yang diberi nama PS yang digunakan untuk mengirimkan output ke klien dalam metode printline. Di sini ada perkondisian
yang merupakan jika terdapat pesan dalam message, maka sintak dalam perkondisian tersebut akan dieksekusi dan server akan mengirimkan pesan balik kepada klien. Setelah kita membahas aplikasi server, kali ini kita akan membahas aplikasi klien. Dalam aplikasi klien, kita juga harus mengimport java.net. Lalu kita membuat kelas klien. Di main program kelas klien, kita membentuk objek klien yang diberi nama klien. Lalu objek dari klien tersebut menggunakan metode run. Pada metode run, kita membuat objek socket yang diberi nama sock, di mana kita mencantumkan atau menggunakan alamat IP atau hostname server serta nomor portnya, yang mana di sini yaitu localhost dan portnya 3000. Selanjutnya, kita instansiasi kelas objek printStream yang diberi nama PS dengan parameter sock.getOutputStream dan dengan menggunakan metode printLine yang berfungsi untuk mengirim pesan ke server. Kemudian kita instansiasi kelas objek inputStreamReader yang diberi nama IR untuk menerima pesan dari server. Selanjutnya kita instansiasikan kelas objek BufferReader yang diberi nama BR untuk menampung pesan yang diterima oleh kelas objek IR. Pesan tersebut disimpan di dalam metode readLine. Lalu kita membuat variabel message yang bertipe string, di mana isi dari variabel ini adalah pesan yang terdapat pada kelas objek BR dengan metode readLine. Kemudian, pesan tersebut ditampilkan dengan sintaks system.out.println. Selanjutnya, kita akan menjalankan aplikasi server dan aplikasi klien. Kita asumsikan klien dan server sudah saling terhubung dengan hostname dan port yang sama, di mana di sini hostname-nya berupa localhost dengan port yaitu 3000. Dari aplikasi klien, kita mengirim pesan yang berisi hello server. Jika pesan yang dikirim dari klien diterima oleh server, maka server akan mengirim pesan kepada klien berupa message received. Pertama, untuk mengerun, kita harus merun aplikasi server. Kita tunggu. Selanjutnya, kita mengerun aplikasi klien. Nah, di sini kita lihat hasil yang atau pesan yang diterima oleh klien yaitu message receive, yang berarti pesan telah diterima oleh server. Nah, di sini kita lihat ada halo server yang merupakan pesan yang dikirimkan oleh klien.